Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i khulafair rasyidin wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ulama wal amilin wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut rahmatan lil maghfirati ba'da al-maut. Allahumma wa najata minan nar wa lafan lil hisab qulubana ba'da hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ahli kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim wa kamil bil khair hasbi Allah ni'mal wakil ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Allah berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Litakuna muwahhidan lirabbi. Jadilah engkau bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bersatu. Kayak apa bersatu dengan Allah? Bersatu maksudnya adalah satu komando semata-mata karena Allah, bersama Allah, hidup karena Allah, hidup karena Allah. Dalam kitab Risalah Al-Amin, Risalatul Amin di Syekh Abu Hasan As-Sajili, ayyakula bismillah, ketika engkau mengatakan bismillah lil makna billahi, itulah makna billahi, bersama Allah, ma'allah, billahi
lil ma'iyah billahi, bersama Allah. Minallah, engkau dari Allah, ilallah, dan hidup matimu karena Allah. Dan kita ucapkan di dalam setiap sembahyang kita, ini wajjahtu wajhiyadilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku, wajahku kepada pemilik pencipta langit dan bumi. Subhanallah. Berarti kita menggapai menuju nur Allah, menuju nur Allah, sampai kita menjadi panah, sampai kita merasakan kita tidak ada berarti sama sekali, tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa. Itulah hakikat diri kita. Subhanallah. Paham ya kalian? Itu arti panah. Nah, itulah juga arti bersatu dengan Allah. Jadi bersatu dengan Allah itu bukan jasad dengan jasad atau apa, tidak mungkin. Maksud bersatu itu dalam makna, maknawi. Itulah dimaksud panah. Yakni kita menyadari diri kita ini tidak ada arti apa-apa sebenarnya. Karena itu kita tidak bisa, tidak berhak untuk sombong, angkuh dalam hidup ini. Kita tidak berhak untuk mengklaim kita hebat. Mungkin secara harta benda kita kaya, tapi ketahuilah kekayaan kita itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Pak Lo itu jadi juru parkir aja sih, Din. Wanusuki wa mahyaya. Oh, wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Habib menambahkan ujar Habib. Wanusuki wa mahyaya. Nusuk itu melakukan haji. Nusuk itu pada dasarnya melakukan haji. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Quran. Dan itu juga yang kita baca pada awal sembahyang. Nah, makanya ada orang yang tidak mengerti itu meskipun dia muslim. Banyak itu orang muslimin. Makanya belajar, berguru belajar. Jangan belajar tuh CBSA. CBSA tahulah, cara belajar siswa aktif. Itu jangan dilakukan itu. Bahaya untuk kita beragama lah, untuk sekolah agama lah. Kalau ilmu politik silakan jadi biasa, ilmu ekonomi silakan jadi biasa, ilmu monter silakan jadi biasa. Tapi kalau ilmu agama jangan sekali-kali biasa. Biasa tuh belajar sorangan, buka YouTube, buka Google, memahami sendiri. Pas masuk paham-paham yang tidak baik. Contoh paham yang tidak baik, ISIS tau kalau ISIS di Suriah itu apa nih, PLN kah nih, PLN sama apa, PLN sama tempat air minum dibomnya. Sebelum membom tuh berucap Allahu Akbar, baca Fatihah 4 pulang. Masya Allah. Akibat dibom itu umat Islam berapa? Tidak bisa listrik berapa bulan, tidak punya listrik. Mungkin tahunan, mungkin berapa bulan, tidak bisa minum. Jolim enggak? Tapi yang diucapkannya apa? Allahu Akbar. Ya Allah. Kenapa jadi itu? ISIS tuh. Nah, akar tuh. Ya kan akhirnya gereja dibomnya, apalagi? Nah, itu gereja dibomnya karena masjid bisa dibomnya juga. Bila tidak sepaham dengan dirinya bisa dibomnya. Dan dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini menodai kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi seperti itu? CBSA, cara belajar siswa aktif. Bahasanya lah, itu bukan CBSA. Kalau di sekolah bagus aja, cuma tidak berguru. Kalau bergurunya juga, kalau andaikan bergurunya tidak jelas, sikapnya adalah menyalahkan orang lain. Dulu Candi Borobudur dibom. Bisa apa dibom? Candi. Ini menjadikan orang musyrik aja. Siapa yang musyrik? Umat Islam ke Candi Borobudur itu tidak ada masalah. Umat Islam ini sudah dijamin oleh Rasulullah, sudah dijamin oleh Rasulullah tidak akan pernah berbuat syirik. Maksudnya syirik yang jelas tidak ada. Kenapa? Ini lastu jar Nabi aksyakum
minas syirki, aku tidak pernah takut umatku ini berbuat syirik. Wah, luar biasa kan? Kenapa tidak tahu? Yang aku takutkan tanakasu, kalian tuh bermusuh-musuhan, berpecah belah. Apa yang diperebutkan? Harta. Ujung-ujungnya ISIS. Apa semalam? Syukur nih ISIS sudah dihancurkan kah? Coba, ini ISIS sudah masuk ke Indonesia, ya kayak apa? Harus dilawan. Dilawannya dengan cara akhlak, tapi biarkan organisasi-organisasi kayak Nahdlatul Ulama melawan dengan cara tertentu, menggunakan kekuatan politik, supaya pemuda-pemuda Islam yang tidak tahu agama ini banyak kan. Karena umat Islam itu habis tahu sholat 5 waktu sudah santai aja, ongkang aja, mengenal Allah tidak lagi dia, karena sudah merasa tahu tentang Allah, padahal sangat buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu mengenal Allah itu wajib, fardu ain sebenarnya, tapi dia tidak tahu. Itulah umat Islam. Cuma syukurnya umat Islam ini ada jaminan syafaah dari Rasulullah, itu syukurnya. Masuk neraka juga Pak, ya lah, tapi tidak abadi di dalam api neraka, ya lah. Ya, kalau mau tidak abadi di dalam neraka silahkan, tidak ada yang masalahkan ya lah. Ya lah, namun kawat tuh jangan digegetel. Neraka tuh digegetel aja jangan. Merokok isap aja terus ke bapak. Neraka jangan ditantang-tantang. Maka minggu kemarin kata Syekh, jangan sampai engkau jadi Jabariyah, jangan pula engkau menjadi Qadariyah. Kayak itu kalau semalam, jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Qadariyah. Jadilah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ulun menjelaskan Jabariyah panjang lebar, Qadariyah panjang lebar. Inti dari minggu kemarin, Jabariyah itu adalah menghilangkan ikhtiar dalam hidupnya. Sebaliknya Qadariyah menghilangkan eksistensi keberadaan Allah dalam hidupnya. Misal, orang Jabariyah menganggap hidup ini seperti kapas atau seperti wayang kulit sekehendak dimainkan oleh dalang. Itu Jabariyah. Qadariyah, Tuhan tidak ada ikut campur lagi dengan urusan manusia. Manusia pokoknya kalau kaya memang karena manusia kaya, bisa kaya. Kalau miskin dasar manusianya bodoh. Wah, gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Semua ayat digunakan, dipakai, ditawakufkan. Ayat yang menyatakan mendukung Qadariyah dengan ayat yang mendukung Jabariyah dikumpulkan, disatukan sehingga jadi mesra dia maknanya. Apa makna mesranya itu? Manusia diberikan Tuhan hak untuk ikhtiar. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab artinya memilih, melakukan pilihan demi pilihan, berusaha. Meskipun pada akhirnya ketika dia berusaha, terjadinya sesuatu keberhasilan itu semata-mata juga adalah karena anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah, makanya ucapan kita dengan ucapan Bismillah. Di situ ada kita yang mengucapkan, yang menolong adalah Allah. Seperti dikatakan Roma Irama. Apa aja Roma Irama ya? Ingat nah? Apa guru? Perjuangan dan doa. Wah, kalau Roma Irama kalau tuh. Nah, ya kayak itulah. Nah, itu maksud saya. Sudah, lakukan saja wamtisalu amarallah fihim. Tegakkan saja perintah Allah yang kamu tahu dengan mematuhi apa yang paling umum di dalam Quran dan sunnahnya. Wa khalasa qasmaka minhum, engkau ambil saja bagianmu apa yang diberikan Allah kepadamu. Yang penting pala takun antal hakim. Yang penting engkau harus sadari, kata Syekh, engkau bukanlah hakim bagi segala perkara di hadapanmu. Nah, kayak Pak hakim itu kan memvonis. Kita jangan memvonis tuh nah. Itu sesat, menyesatkan orang. Itu syirik, memvonis orang lah. Hakim, gak Anda? Enggak lah. Nah, Anda boleh melihat orang tidak sembahyang pasti masuk neraka. Jangan. Kayaknya sembahyang padahal tuh tidak ikhlas. Anda hakim atau tidak? Anda tahu kita manusia ini.
Subhanallah, kita bukanlah hakim. Yang penting engkau jangan mengatakan dirimu hakim dan jangan bersikap seperti hakim. Wa kaunuka ma'ahum, keadaanmu adalah sebagaimana manusia layaknya umumnya. Qadarun wal qadaru julmatun pada qulubi julmati fil misbah. Engkau ditentukan kadar oleh Allah. Masing-masing kita ada kadarnya. Penentuan kadar dari Allah itu adalah sangat adil bagi kita. Mungkin Palui mukanya agak jelek, ditertawakan wanita. Berarti Palui tidak menguntungkan bagi Palui. Tapi siapa tahu gara-gara muka yang lucu itu Palui dapat pahala terus. Ya lah, gara-gara bisa menahan dirinya dari tertawan orang, dia mendapat pahala. Subhanallah. Ya kan? Orang cacat bagaimana? Yang hidupnya cacat, kakinya tidak ada, lahir bisa hidup punya, berarti kan Allah tidak adil ini. Nah, ini kan menuduh-nuduh Allah nih. Tahu rahasianya tidak nih? Kadar Allah menentukan kehidupan itu. Boleh jadi dengan cara cacat itulah dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Kalau dia tidak cacat, boleh jadi dia adalah ahli neraka. Ini bergeming seorang bayi ketika sebelum dilahirkan Allah, ketika kata Nabi, ketika ruh disampukkan di dalam jasad tubuh rahim ibunya, yakni pada 40 hari yang ketiga. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. 120 hari sudah bergerak dah bayi. Alastu birabbikum. Ya, alastu, apakah benar aku ini Tuhan kamu? Qalu bala sahidna. Qalu bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Sahidna, kami bersaksi. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Surah Asrar, beberapa tahun kemudian dia lahir menjadi menanjak makin besar, sampai umur tertentu dia dilupakan Allah tentang keadaannya. Makanya coba saya tanya inilah Pak Agus kah? Di umur 3 tahun masih ingat lah Pak Agus? Hah? Udah ingat lagi lah? Kecuali melihat foto lah. Nah, tapi tidak ingat kelak. Nah, kita lupa umur 3 tahun. Tapi ada watas umum yang kita ingat. Mungkin umur 5 tahun, mungkin umur 6 tahun kita ingat. Kita di SD ini sekolah, ya lah. Kita di TK ini sekolah, tapi bebaya ingat gitu kan. Itu Allah memang sengaja melupakan kita, supaya terjadi uji coba terhadap manusia, bagaimana dia hidup menggenapi atau bisakah dia menerima perjanjian dirinya dengan Allah, bahwa dia akan mengabdi dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ma'rifatullah, makanya ada ayat Al-Quran. Nah, itu rahasia. Nanti kita ke rahasia itu, saadah itu, supaya kita di akhir hayat kita juga sampai ke sana. Maka wal qadaru julmatun, qadar itu, takdir itu gelap dia. Karena gelap pada qulubi julmati fil misbah. Ketika engkau memasuki kegelapan takdir itu, maksudnya takdir itu penuh rahasia. Maka ketika engkau memasuki takdir itu, bawalah lampu al-misbah, kata saya. Bawa lampu. Lampu itu untuk apa? Nah, paham aja sudahlah, untuk menerangi. Nah, lampu itu wahwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. La takruj anhuma. La takruju anhuma. La takruj. Jangan engkau keluar lagi dari dua lampu itu, kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau kita bisa mengerti, maka beruntung kita hidup sekarang ini. Kenapa beruntung? Al-Quran tuh kalau dibagi pokoknya hanya 3. 1 akidah, 2 adalah hukum, 3 adalah akhlak. 3 Al-Quran tuh isinya, Al-Quran maupun hadis. Akidah, kita sudah ada ulama membikinkan namanya ilmu tauhid, sifat 20. Akidah ahlu sunnah wa jamaah. Hukum
kita sudah ada fikih, namanya fikih mazhab Imam Syafi'i. Barang jadi sudah tuh, itu jadi pelajari lagi. 3, akhlak, sudah ada barang jadinya. Tasawuf, tasawufnya apa? Tasawuf sunnah, tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu? Itu mulai rentet dari bawah. Kita kalau di Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau di Jawa Kiai Hasim Asy'ari, ya kan? Nah, dan seterusnya di Sumatera, seterusnya ulama terdahulu abad 18 sampai Syekh Seman Al-Madani abad 18, abad 16, 17 Syekh Abdullah Asy'arani, seterusnya ke atas lagi Syekh Ibnu Athaillah yang kita baca hari ini. Syekh Ibnu Athaillah majib tasawuf tuh. Terus ke atas Syekh Al-Mursi, Syekh Abu Hasan As-Sajili, terus ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ke atas Imam Al-Ghazali, terus ke atas Imam Zunaidi, Imam Al-Junaid, Abu Yazid Bustami, terus ke atas Imam Hasan Al-Basri, para sahabat. Nah, karena Hasan Al-Basri itu tabi'in. Sudah ada. Apalagi yang mau dicari? Nah, cukup pelajari itu. Sekarang pian berada di posisi belajar tasawuf. Enak enggak? Enak. Berarti kita memahami Al-Quran melewati kacamata para ulama. Memahami sendiri Al-Quran nanti bingung. Bingung memahami Al-Quran langsung. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar wal maisir wal ajlam wal ansab risun min amali setan fastanibuhu, jauhilah Al-Quran. Atau membaca Al-Quran kini memahami sendiri. La taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah engkau dekati sholat sedangkan engkau saat itu sedang mabuk. Oh, berarti jar mabuk ini dilarang pada saat mau sholat aja. Kalau di luar sholat, kalau tidak sedang mengerjakan sholat, tidak apa-apa. Jangan mabuk-mabukan, jar. Ini ayatnya. Oh, memahami sendiri pipe babar. Nah, tidak mengerti. Nah, itu sudah dibahas ulama panjang lebar itu. Khamar, yang diharamkan kan khamar aja, jar. Kalau anding tahu lebih. Anding tahu lah anding. Nah, anding nggak tahu. Kalau pian lah, anding halal aja, jar. Nah, apalagi itu? Nih, guru tahu lah guru apa? Nang ano tapai nang di nah arak tuak haram kamar nih, artinya tuak orang jar gabus. Ini juga gabus, ini kamar aja yang dilarang tuh jar. Nah, garbus belajar sendiri, tidak pakai guru apa kabar? Nah, guru muslimin ada di sebelah rumah, kada ditanya-tanyai. Akun belajar membaca sendiri Quran. Apa kabar guru muslimin? Hah? Luputlah guru muslimin lah. Nah. Ya kelak. La taqrabu zina aja. Janganlah dekati zina aja. Nah, jangan mendekati zina aja tidak boleh, berarti berzina boleh, jar. Aduh, kayak apa guru? Aro, kapak lalu nih belajar sendiri CBSA. Ya kah? Nah. Whisky diminum. Kenapa jadi whisky diminum? Oh, ini jar lain kamar. Whisky kamar jar. Nah, iya sudah catok kepala nek. Tapi bakal paloi bipai melihat orang berkelahi. Tetangganya berkelahi lon orang, dikatakan aja mbah 20 menit hanya nelpon polisi. Oh, nelpon. Jadi dia polisi di mana kejadiannya? Sudah berapa waktu? 20 menitan. Sudahnya berkelahi ini Pak polisi aja. Kenapa jadi hanya nelpon nih polisi? Orang dari tadi jar Sidin tuh menang jar berkelahi jar nih pindah kalah jar. Telepon aja. Kepentingan sendiri aja biblah. Kepentingan seorang anja. Ya kah? Nah, lain nafsirkan Quran itu bukan untuk kepentingan sendiri. Karena itu kita perlu ada ulama berguru. Nah, jadi maksud kitab Allah dan sunnah Rasul ini harus dipahami dalam pengertian memahami melewati pendapat para ulama. Jangan engkau keluar daripadanya. Fa inna khatara khatir.
aw wajadal ilham fa'ridhu alal kitabi was sunnah. Jika suatu saat engkau mendapatkan bisikan di hatimu. Nah, ini kan penting nih. Bisikan-bisikan di hati ada, atau ilham. Jangan gegabah engkau langsung ambil persangkaan. Tanyakan dulu. Kalau ada punya guru, tanyakan guru. Kalau kamu merasa pintar juga, kata saya, silahkan buka Quran atau hadis. Ngerti enggak? Oke lah, untuk Quran hadis. Paling tidak engkau mengenali dasar Al-Quran dan hadis. Apa yang dilarang, yang dasar-dasar dari Quran, ya kan? Dan hadis itu apa saja, dan apa yang diperintah dengan Quran hadis. Jika engkau tahu itu, kemarin dulu sudah membacakan kitab Takribul Usul, cara memahami Quran dan hadis secara umum. Kalau pingin itu juga. Tapi kita punya guru-guru banyak aja di kampung-kampung, tanyain mereka. Fa in wajadta fiha tahrim, jika engkau mengetahui itu adalah haram, misalnya ada ilham atau bisikan, merasa ada bisikan, minum aja whisky itu ada apa aja. Tidak haram aja. Mislu anna lahum bizina warriya, misalnya ilham itu membisiki atau mimpi biar berzina itu halal aja sebenarnya, Jar. Nih rahasianya lah, Jar. Lalu ada ayat Al-Quran wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi yang diharamkan itu mendekati zina aja, Jar. Kalau berzinanya tidak apa-apa, Jar. Nah, misalnya kayak itu ada ilham nih. Tapi engkau tahu kan, ya larangan umum berzina itu dilarang. Tinggalkan fa'ridhu. Nah, ini maksud Sidin. Wa muqalitah ahlul pasak, ahlal pusuki. Atau engkau tercampur dengan hal-hal yang bersifat fasik. Fasik itu kayak ini. Fasik itu artinya ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat disebut juga adalah perbuatan fasik. Selain fasik, dalam fikih itu ada lagi namanya fasid. Kalau fasik itu jelas perbuatan maksiat, misalnya minum minuman keras, apalagi berzina, berjudi, itu jelas dah. Fasik jauhi aja, atau pindah dekat-dekat dengan apa? Dengan yang haram sudah jauhi aja. Main catur, makruh aja hukumnya. Nah, makruh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, haram tidak ada. Tapi pina ada bogor-ogor, tahu lo bogor-ogor? Bogor. Nah, pakai duit. Pina ada pina berkejip-kejipan, nah lain dah tuh, jauhi aja. Misalnya ilham mengatakan menyuruh seperti itu, jangan dekati. Wal pujur, nah sifat-sifat pujur itu sifat-sifat dosa lainnya. Dilarang tuh dalam agama aja. Mengatakan cih kepada orang tua, ini dalilnya. Fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau katakan cih kepada orang tua. Itu yang dilarang, Jar. Kalau mau mukul orang tua boleh, Jar. Enggak ada dilarang, Jar. Misalnya, ini gara-gara cih biasa tadi inilah belajar sendiri tanpa guru. Wa ghairu jalika minal ma'asi, apapun juga fadfa'ahu anka, maka tinggalkan saja semua itu. Wahjuruhu wala taqbalahu, jangan engkau terima. Waqta bi anna syaitan, karena itu semuanya adalah setan, lil aini, itulah pengaruh setan pada dirimu. Wa in wajadta fiha ibahatun, jika engkau menerima ilham atau bisikan itu sifatnya boleh-boleh saja, hal-hal yang bersifat boleh dalam hukum. Kasyahwatil mubah, seperti syahwat yang mubah, minal akali, untuk minum, makan, wasyarab, minum, awil libasi, atau berpakaian baru, wan nikah, untuk nikah. Boleh, jangan ya. Bertambah istri lagi. Nah, misalnya bertambah istri lagi. Ya bilah. Pahjur aidon, tinggalkan juga itu. Hati-hati. Makan itu kan boleh aja. 4 kali makan sehari boleh tak? Boleh aja, tapi kebiasaan yang bagus itu adalah 3 kali kan. Jangan 4, mun kawa 3 kali. Tapi keadaan tertentu boleh aja. Pas orang berkawinan bipai makan kita. Jangan keliling kawinan hari Minggu. 10 tempat perkawinan, 10 kali makan. Wah. Itu kan mubah aja toh. Tapi hati-hati, jar saya pahjur. Beristri, sudah punya istri, boleh jangan tambah lagi. Hati-hati, jangan tinggalkan kalau ada bisikan seperti itu menyuruh Anda kawin, tinggalkan dulu, jangan kawin-kawini dulu, hitung-hitung dulu, cukuplah duit kan dah. Ya kalau dulu lah, jangan sing kawin aja,
nang dibaca satu-satunya hadis an nikahu sunnati jar. Wah coba lo ini nikah itu sunnah aku aja, jar palo ini kita kawin aja, urusan kawin aja terus nih pahala. Nah misalnya seperti itu, fahjur wala takbalhu, jangan engkau terima itu. Wa'lam annahu minal ilhamun nafsi wa syahwatiha wa qad amarta bi mukhalafatiha wa adawatiha. Jika semua itu haruslah engkau ketahui bahwasanya ilham pada diri itu sangat erat sekali nanti berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan syahwat-syahwat. Makan syahwat dah, syahwat, minum syahwat, beristri bang syahwat juga, tambah istri syahwat juga lah. Maka perintah itu harus engkau tahan untuk menyalahinya. Wa illam tajid fil kitabi was sunnah tahrimuhu au ibahah, jika engkau lihat di situ tidak ada larangan dalam kitab atau justru itu terlarang, engkau memang jelas, tapi dalam hal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tahan dulu. Karena kita bukan bicara soal halal saja. Sekarang adalah apakah keadaan-keadaan itu akan menghalangi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, zikir terpakailah zikir. Kalau sudah kita syahwat kita lakukan sunnyan, pakailah zikir. Bisa sering kita lupa kepada Allah. Orang yang istrinya 2 atau 3 itu berat. Makanya dalam fikih disuruhnya jadi imam kadang-kadang lah, ya kah? Karena tanggung jawabnya berat. Mencari rezeki sana kemari bipeh. Habib Nina diistriakan umur 23 ikung. Habib ini kira-kira bipeh apa bib? Di udarnya bipeh binian bipeh. Habib lah. Habibnya ada mau aja Sidin. Artinya akhirnya mengurusi itu aja, ya kah? Berzikir kepada Allah tidak bisa sempat lagi. Ya, pian istri 1 aja sudah kayak Pak jual pentol kesana kemari nah. Benjot semua sudah nah. Sampai sore hari apa aja istri. Ada karena tapi pekoleh jar ini jar sedikit jar. Nah, ini kan kasihan kan? Maka keadaan itu kita tidak semestinya dalam hidup itu bisa kita menahan diri kita. Itulah orang yang menjamin bahwa dia meletakkan Tuhan Allah ada di dalam hidupnya. Bagaimana? Jangan dianggap Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Nah ini adalah eksistensi hu lah. Zikir hu kemarin, eksistensi hu itu di sisi Allah. Maksudnya ketika kita membuat pilihan-pilihan urusan duniawi kita, adakanlah Allah dalam pilihan itu juga. Bukan Juleha, Jubaidah, Siti Aminah saja yang dipersoalkan, yang dipilih-pilih, tapi juga ada Allah sebagai pilihan kita. Paham gak Pak? Ketika kita mau berusaha, mau mengembangkan usaha kita, letakkan lagi satu persoalan, ilahiyah, ketuhanan Allah. Apakah kita akan menjadi bisa lebih dekat dengan Allah, atau justru kita lupa dengan Allah, atau jauh, makin jauh kita dengan Allah, atau tidak? Ini yang dipentingkan kata saya dalam hidup itu. Kira-kira bisa mengertilah, masukkan itu. Itulah tanda bahwa kita sudah meletakkan ruhani kita, izzatiyah pada ruhani kita, ada Allah di jiwa kita. Itulah makna syahadatain dalam urusan kita. Bukan sekedar syahadatain asyhadu alla ilaha illallah itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu di ucapan mulut saja, tapi dia sudah hadir. Bukan sekedar di hati kita hudurnya syahadatain itu, tapi dia hadir dalam pilihan-pilihan hidup kita. Apakah perkara ini akan jauh kita dari Allah atau dekat kita dengan Allah? Subhanallah, mudah-mudahan dapat dimengerti. Inilah makna syahadatain dalam kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.